sebentar. Sambil nunggu Dr. Feli, ada yang pertanyaan ke Japri ke saya. Treatment apa untuk masalah inner child? Tadi disebutkan juga ada kaitannya dengan alam bawah sadar. Oke, kalau buat inner child sebenarnya itu sebenarnya istilah. Inner child itu istilah. Istilah dari salah satu aliran psikologi yang memang fokusnya ke early childhood experience. Jadi pengalaman 5 tahun awal kehidupan si anak. Nah, artinya ketika ada masalah di situ, itu seakan-akan terbawa sampai dia dewasa, gitu. Makanya disebut inner child. Jadi seakan-akan masih ada anak kecil di dalam diri kita yang ngambil peran di situlah. Seakan-akan begitu. Tapi kalau dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan neuroscience, gitu, neuropsikologi, kalau inner child itu sebenarnya pembelajaran. Kita belajar sesuatu waktu kita kecil, yang kebetulan karena kita masih kecil, kita belum bisa memfilter pengalaman kita. Akhirnya yang dipelajari adalah hal yang salah tangkap lah, gitu lah. Ibaratnya salah tangkap gitu. Kayak tadi contohnya, ya dia ngajak ayahnya main, ayahnya kecapean, ayahnya nolak gitu ya, terus dia masuk dalam pikiran dia adalah ayahnya nggak sayang sama dia, gitu. Dan dia nggak disayang sama orang. Bisa jadi itu akan terbawa sampai dia dewasa. Itu disebut inner child kalau bahasa teori lainnya. Tapi kalau bahasa cognitive behavioral therapy itu adalah pembelajaran waktu dia kecil. Terapinya gimana? Terapinya sebenarnya to conscious the unconscious. Kemarin kita bahas tuh semalam sih sama Mas Ray. Kita bahas bagaimana otak emosi. Otak emosi itu maksudnya otak yang otomatis, otak yang alam bawah sadar gitu. Disebut ada alam bawah sadar. Intinya ketika kita punya pembelajaran di masa lalu yang sudah berulang-ulang kita pakai skema itu jadi otomatis di dalam pikiran kita. Itu perlu kita angkat ke kesadaran, lalu nanti kita modifikasi di kesadaran. Gitu ya. Contoh misalnya kita punya fobia sama ular. Itu sebenarnya kan part of inner child juga, karena kita takut sama ular mungkin karena kita waktu kecil sering takut-takutin, atau sama hantu misalnya. Kita sering takut-takutin sama hantu waktu kecil. Tapi karena pembelajaran itu menetap dan diulang-ulang terus, dan nggak ada pembelajaran lain yang mengcounter itu jadi otomatis di dalam pikiran kita. Sehingga ketika di terapi, itu perlu kita angkat ke kesadaran. Misalnya pasien saya yang takut sama falak. Falak tuh hantu biarawati akan nusuk dia. Itu dia terbayang hantu itu akan muncul di rumah dia. Dan itu pikiran otomatis muncul. Tapi ketika kita angkat ke kesadaran, misalnya, emang di rumah kamu pernah ada sebelumnya? Belum pernah. Berapa tahun tinggal di sini? Pernah ada ngeliat penampakan nggak? Kalau penampakan aja nggak pernah lihat, kira-kira mungkin nggak dia ada hantu yang tiba-tiba datang mencelakai misalnya. Itu salah satu bentuk mengangkat yang dari ketidaksadaran menjadi kesadaran. To conscious the unconscious. Dan itu sangat-sangat butuh diskusi panjang, deep talk, obrolan yang dalam, dan apa namanya, hubungan terapi yang baik. Makanya tadi bisa jadi itu apa namanya, concernnya lebih ke psikolog gitu. Dokter Vela udah balik belum ya, dok? Sudah balik. Oke, kalau gitu. Tadi ada pertanyaan soal inner child. Tadi nanya privately gimana terapinya kalau untuk inner child. Iya betul. Tuh. Mungkin dibalik lagi ke Dokter Feli, ada pertanyaan lagi nih mengenai gejala depresi. Gejala depresi itu seperti apa ya? Apakah benar jika tidak merasakan kebahagiaan? Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya apakah kalau tidak merasakan kebahagiaan itu bagaimana? Nah, itu bagian depresi apa enggak? Tadi balik kita mungkin lebih balik kayak persepsinya, maksud tidak merasakan kebahagiaannya. Kenapa jangan-jangan memang tidak merasakan kebahagiaannya? Sebenarnya kan kalau balik itu kan segala hal itu tergantung apa yang kita persepsikan ya, benar ya. Nah jadi, bisa jadi misalnya memang suasana perasaannya udah menurun sehingga otak itu juga bekerja. Jadi otak itu ada bagian otak yang namanya limbik, di situ ada amigdala. Dia kalau kita kadar-kadar neurotransmitter yang menjadi tidak seimbang, maka dia akan cenderung bekerja lebih aktif, jadi sangat sensitif,
Dan itu membuat kita cenderung berpikir lebih negatif dibandingkan seharusnya gitu. Nah, bisa saja misalnya merasa tidak bahagia itu karena tadi memang moodnya sudah turun, tapi harus dilihat lagi sih kondisinya seperti apa. Dan tapi terkait kalau apakah sudah ada perasaan ingin mati, sebenarnya itu juga sebenarnya itu sudah gejala sih dari gejala depresi. Tapi apakah ini sudah gangguan atau belum? Tadi kan simptom itu, gejala itu ada kriteria-kriteria diagnosisnya gitu. Jadi ini sepertinya memang sudah simptom depresi, tapi apakah ini sudah masuk ke gangguan depresi atau apakah ini gangguan depresi ringankah, sedangkah atau beratkah, maka perlu ditelaah lebih lanjut lagi seperti itu. Tadi Mas siapa nih teman kita, Mas Nasik, udah sempat lihat kan ya kuesionernya, boleh nanti dilihat-lihat lagi. Kalau tadi atau kalau seperti kelewatan nanti bisa lihat bisa di di-share ya. YouTube. Akan kita upload di YouTube, nanti tinggal lagi di awal tadi Dr. Feli sempat sharing mengenai kuesioner singkat mengenai bagaimana identifikasi depresi yang udah mengganggu gitu ya. Iya, betul. Dok, punten mungkin pertanyaan terakhir karena sudah jam 3:30 dari tentang anxiety nih. Ini, apakah stres atau anxiety bisa memperlambat metabolisme tubuh? Jadi dia tidak berhasil. Oke, jadi bisa banget. Jadi kalau misalnya kita stres itu, jadi di tubuh itu ada yang namanya hormon stres, namanya kortisol. Di kortisol itu dia akan rilisnya tinggi. Jadi si hormon kortisol itu diaturnya di otak. Nah, otak ini si kortisol ini dia di pusat yang mengaturnya itu ada namanya pusatnya namanya hipofisis. Nah, hipofisis ini tuh juga mengatur bagian-bagian lain dari tubuh kita, termasuk tiroid, hormon seksual, androgen, estrogen, juga hormon terkait dengan fungsi jantung, fungsi segala lah, pokoknya segala macam, fungsi tidur, ya segala macam. Tidur enggak ya? Tidur beda. Nah, saat si hormon stres ini tinggi, maka mekanisme pengaturan di otaknya juga akan menjadi tidak seimbang, sehingga fungsi kerja otak yang lain yang mengatur metabolisme juga akan terganggu. Biasanya sih yang khas nih kalau orangnya stres kronik, maka khasnya adalah lingkar perutnya yang lebih besar biasanya gitu. Jadi bukan gemuk yang full body gitu, tapi biasanya lingkar, jadi badannya tuh bentuknya lebih ke buah pir ya, yang di tengahnya besar gitu. Lebih ke situ karena memang si hormon stres ini juga mempengaruhi hormon-hormon bagian tubuh yang mengatur penumpukan lemak di daerah perut gitu. Itu sih. Oke, kalau begitu mungkin kesimpulan terakhir, Dok. Kesimpulan terakhir, jadi memang gejala gangguan jiwa itu kan macam-macam, range-nya, spektrumnya sangat luas. Jadi yang penting adalah menyadari gejala apapun yang kita rasakan ini sudah sampai membuat tadi balik kuncinya, apakah sudah menimbulkan distress, sudah menimbulkan tekanan untuk kita, dan apakah sudah mengganggu fungsi kita. Saat itu sudah terjadi, maka hal yang harus dilakukan adalah reach out ke siapapun yang memang kompeten untuk itu. Boleh orang terdekat dulu kalau memang rasanya masih bisa, lalu kalaupun tidak ke orang-orang yang profesional memang. Apakah nanti ke psikiater atau ke psikolog? Tadi kan ada bahan pertimbangannya apa, dan tidak usah khawatir baik ke psikiater atau ke psikolog, intinya nggak akan salah alamat karena nanti psikiater atau psikolognya akan mengarahkan sesuai kebutuhannya. Gitu sih dari saya. Oke, terima kasih Dr. Feli. Terima kasih. Sudah sharing-sharing, dan mungkin tadi kalau misalnya teman-teman mau ke psikolog, dokter, dan kalau mau ke Dr. Feli ya, Dr. Feli prakteknya di Siloam Semanggi dan di Lighthouse ya. Tadi utamanya yang sedang menuju berat gangguan-gangguannya, termasuk bipolar, skizofrenia. Ini bisa ditonton lagi di YouTube. Kita akan upload mungkin akhir Oktober kali ya, sampai semuanya rampung. Nanti kita akan upload semua sesi di webinar kita di World Mental Health Day.
Terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti kalau teman-teman yang masih penasaran dengan bagaimana treatment psikiatri atau mungkin pembahasan lebih detail mengenai, nggak detail juga sih ya, saya sempat bahas sama Dr. Feli mengenai obat-obatan. Di YouTube searching aja di Mind and Brain, ada playlistnya mengenai diskusi dengan Dr. Feli. Itu bahas tentang jenis obat anti psikotik, anti depresan, anti anxiety, supaya teman-teman bisa ada gambaran. Termasuk juga gimana sih kalau misalnya kita datang ke psikiater, itu apa yang harus kita tanyakan dan do and don'ts lah kira-kira. Terima kasih sekali lagi Dr. Feli, terima kasih teman-teman semua sudah Sama-sama. join. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Nanti kan seri berikutnya, insya Allah tengah minggu ini atau weekend minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa support Mind and Brain terus. Jangan lupa lagi gitu. 2 kali. Share terus. Like and subscribe. Like dan subscribe. Share berita-berita di Instagram atau di Facebook kita, di YouTube kita juga, di podcast kita. Semoga edukasi kita bisa tersebar ke lebih luas gitu ya. Terima kasih. Saya langsung end Zoom-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.